Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, masing-masing di antara kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia hingga saat ini. Betapa luar biasanya baru saja saya mendengar, setelah juga tadi pagi mendengar bahwa Bali Mengaji dengan penuh semangat memberikan fasilitas talabul ilm kepada segenap ikhwah dan akhwat di wilayah Bali ini dengan menghadirkan para asatidzah dari luar wilayah Bali. Tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk dipanjatkan kecuali alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala sanjungan hanyalah tertuju kepada Allah. Karena bila bukan dengan kemudahan dan taufik dari Allah, niscaya ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita semua, kepada panitia penyelenggara, kepada pengelola Bali Mengaji, alhamdulillah, hingga saat ini semua berjalan dengan baik dan mudah. Hadirin sekalian rahimakumullah, mengawali kebersamaan kita di kesempatan waktu maghrib hari ini, kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah masing-masing di antara kita berupaya untuk meluruskan niat hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan ridha dan balasan pahala dari Allah. Karena ikhlas merupakan tonggak utama dan syarat utama diterimanya sebuah amal tercatat menjadi amal salih. Para ulama menjelaskan dalam sebuah kata-kata yang luar biasa dan pantas untuk dicatat dengan tinta emas. Mereka menyatakan rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Bisa saja sebuah amal itu besar namun menjadi kecil, tidak bermakna, sebabnya adalah niat. Dan bisa saja sebuah amal itu kecil namun menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya juga adalah niat. Mungkin seseorang hanya melakukan sesuatu yang sederhana, dia singkirkan gangguan dari sebuah jalan, namun tatkala ia menjalankannya karena Allah, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gerakan menyingkirkan gangguan tersebut menjadi sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang hanya melakukan senyum. Berat atau tidak senyum itu? Sekedar senyum. Tapi tatkala ia dengan senyuman itu melandaskan senyumannya karena Allah,
dan dia ingin menegakkan sebuah amal sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun menjadi sesuatu yang besar. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan niat masing-masing di antara kita ikhlas hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kajian kita sesaat, karena insya Allah waktunya tidak terlalu panjang, adalah jalan itu hanya satu. Jalan apa dan kenapa satu? Hal ini persis pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ad-Darimi, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'an, sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa garis tersebut beliau buat di atas pasir, dan kita tahu bahwa Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beralaskan pasir. Di atas pasir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah satu jalan Allah. Dalam bahasa Arab, sabil adalah bentuk tunggal, bentuk singular, satu, sabil. Hadza juga ismul isyarah yang menunjukkan ini satu. Ini adalah satu jalan Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggariskan dengan garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis pertama tadi. Bisa dibayangkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah satu jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis satu yang satu tadi, dan beliau menyatakan, "Hadhihi subul." Dan ini adalah jalan-jalan yang lain. Namun beliau tidak menambahkan subulullah, berbeda dengan tadi. Sabilullah, satu jalan Allah. Yang kanan dan yang kiri bercabang tadi, subul, jalan-jalan. Kemudian Nabi menyatakan, "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Pada setiap jalan bercabang tadi ada syaitan yang mengajak agar manusia menempuh jalan tersebut. Sampai di sini insya Allah bisa dibayangkan. Maka kalau kemudian kita ditanya, jalan Allah itu ada berapa? Satu. Jalan selain jalannya Allah ada berapa? Banyak. Jalan yang banyak tadi ditunggu oleh siapa? Apakah syaitan itu hanya menunggu tinggal diam atau mengajak orang? Kemudian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan menggaris satu garis utama dan beberapa garis di sebelah kanan, di sebelah kiri, sambil beliau membacakan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, Pak. Nanti oleh-oleh dari kajian ini
Di rumah boleh dilihat. Surat setelah Al-Maidah sebelum Al-A'raf, surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayat 153. Setelah Nabi SAW menggaris dan menjelaskan bahwa ini jalan Allah, dan di samping kanan, di samping kirinya adalah jalan-jalan, dan di setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat 153 dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Subhanallah. Seakan-akan Nabi SAW melakukan garisan-garisan tadi sesuai untuk menggambarkan makna ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu oleh kalian. Perintah agar kita mengikuti jalan tersebut. Jadi pilihan ini tidak dibuat sekedar pilihan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, bahkan tuntunannya berbentuk perintah. Fattabi'uh, ikuti jalan Allah yang satu tadi. Satu, bukan jalan-jalan yang tadi ya, yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, jalan dengan garis lurus tadi. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang satu itu. Wala tattabi'is subul, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain tadi. Emang kenapa Ustaz? Apa yang salah kalau saya mengikuti jalan-jalan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai, terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Jadi kalau kita memberanikan diri mau coba-coba mengikuti jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah menyatakan di sini, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita di dalam Ummul Kitab, dalam surat Al-Fatihah. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal, as-sirat satu. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalanmu yang lurus, dan jumlah jalan itu hanya satu. Jangan kalian memberanikan diri mau coba-coba, merasa tidak masalah. Saya mau coba deh, seperti apa rasanya mencoba ini, mencoba itu. Jangan. Karena hal tersebut memiliki resiko besar. Kita akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat 153 surat Al-An'am dengan menyatakan, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kalian diberikan wasiat untuk melakukannya, diharapkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi dengan kita menempuh satu jalan Allah yang lurus, hasil akhir yang akan didapatkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti lain, kalau kita ingin mencoba menempuh jalan selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu itu, maka kita akan semakin menjauh dari ketakwaan kepadanya. Dan Nabi SAW telah memberikan sebuah gambaran yang sangat gamblang. Beliau hanya menggaris satu garis yang menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Adapun jalan yang lain
jalan yang penuh dengan masalah. Dan itulah jalan yang ditunggu oleh syaitan. Bukan hanya sekedar menunggu, tapi syaitan mengajak manusia untuk tergelincir di dalam jalan-jalan tersebut. Dan kita tahu bahwa syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu akan mengajak teman-temannya untuk bersama dengannya berada di neraka sa'ir yang menyala-nyala. Dan inilah memang janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dikeluarkan dari surga. La ughwiyannahum, ya Allah, aku benar-benar akan menggelincirkan anak cucu Adam, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus aku akan keluarkan mereka. Bahkan syaitan menyebutkan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Subhanallah. Syaitan sangat bersemangat untuk menggelincirkan manusia, anak cucu Adam, agar tidak berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kesimpulan cepat dan tepat, kalau kita ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya hanya satu. Sebahagian orang mungkin bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala itu banyak, seperti yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam sebuah ayat dan sering kami dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Loh, di dalam ayat ini kok disebutkan seakan-akan jalannya banyak. Padahal dalam ayat yang tadi kita baca, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca, jalan Allah itu ternyata satu. Kok di sini disebutkan satu, di sana disebutkan banyak? Apakah ini sesuatu yang kontradiktif? Apakah ini sesuatu yang bertentangan satu sama lain? Jawabnya tidak. Terus bagaimana kita mensinkronkan antara dua ayat yang seakan berbeda itu? Hadirin sekalian, kalau kita pernah berada di sebuah jalan tol dengan ruas yang sangat lapang, arah kita misalnya ke Surabaya, misalnya contoh saja. Apakah jalan menuju Surabaya melalui jalan tol itu hanya cukup untuk satu mobil saja? Tidak. Jalannya satu tapi ruasnya banyak. Semua mengarah sama. Sudah bisa terbayangkan? Maka jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu. Namun jenis kebaikan untuk menuju ke arah sana banyak. Bisa dengan iman, bisa dengan amal, bisa dengan salat, bisa dengan siyam, bisa dengan zakat, bisa dengan haji, bisa dengan sedekah, bisa dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa dengan dan seterusnya. Tetapi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan menuju Allah adalah jalan sebagaimana yang diikrarkan dalam ayat 153 surat Al-An'am. Satu. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Adapun jalan-jalan kegelapan, jalan-jalan kesesatan, maka sebagaimana juga digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi,
Di sebelah kanan, di sebelah kiri beliau menggambar atau menggaris jalan-jalan yang banyak. Hal ini persis sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Ayat kedua setelah ayat kursi. Nanti juga boleh dilihat. Ayat kursi itu ayat 255. Lihat ayat berikutnya 256, lihat ayat berikutnya 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 257 surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Zulumat bentuknya plural, jamak. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan yang banyak. Menuju apa? Ilan nur, menuju satu cahaya. Nur diungkapkan dalam bentuk singular, tunggal. Maka jalan kegelapan itu banyak, sementara jalan yang terang itu ada berapa? Satu. Ayat ini menegaskan makna yang tadi disebutkan dalam ayat 153 surat Al-An'am. Kemudian Allah melanjutkan, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Adapun orang-orang yang kafir, maka wali-wali mereka adalah taghut. Semua yang disembah selain Allah. Orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut. Dan taghut itu akan mengeluarkan mereka dari satu cahaya jalan Allah menuju kegelapan yang banyak. Semakin menjadi tegas bagi kita bahwa jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman untuk menuntun mereka menuju jalan yang satu ini. Karenanya para ulama seringkali mengingatkan kepada kita, tatkala membaca surat Al-Fatihah, yang tidak kurang dalam satu hari kita baca 17 kali minimal. Kalau kita tambahkan dengan salat-salat nafilah, maka kita akan menambahkan sejumlah rakaat-rakaat nafilah itu. Tetapi minimalnya yang wajib kita lakukan selama 5 kali dalam satu hari sebanyak 17 rakaat, maka 17 kali itu pula kita akan membaca ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, hendaknya setiap muslim saat membaca bagian surat Al-Fatihah, terutama dalam ayat ini, yastash'ir, menghadirkan sepenuh hati bahwa kita sedang berdoa, bahwa kita sedang meminta kepada Allah, bukan sekedar gerakan bibir dan suara lirih yang terdengar tatkala kita membaca Al-Fatihah. Tetapi lebih daripada itu, kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus itu satu. Kalau kita tidak berada di atas satu jalan itu, berarti kita ada di jalan yang mana? Kalau kita tidak pastikan bahwa diri kita berada di atas satu jalan Allah, satu yang lurus itu, terus kita akan berada di jalan yang mana? Kemudian ditegaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang telah diberikan nikmat itu ada 4. Para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin.
maka jalan mereka lah yang kita minta, dan jalan mereka hanya satu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang telah Engkau murkai mereka ya Allah, kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, kaum Nasara. Kembali menjadi lebih tegas bagi kita, lugas jelas, bahwa jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu. Allah telah menjadikan kegelapan itu banyak, dan Allah menjadikan cahaya itu satu. Allah menjadikan jalan yang ditunggu dan diserukan oleh syaitan itu banyak, tapi jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Lihat pula surat Yusuf ayat 108. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul hadhihi sabili, Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ini sabili, jalanku yang satu. Sabil dalam bahasa Arab bentuk tunggal. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada jin dan manusia, inilah jalanku. Ad'u ilallah, dan menuju jalan itulah aku mengajak mereka menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu. Kasih garis bawah di bawah kata-kata ala basirah, di atas ilmu. Artinya kalau kita ingin berjalan di atas jalan Allah yang lurus, bukan hanya dengan sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar klaim, saya sudah benar, yang benar saya, dia yang salah. Sekedar itu tidak cukup. Jadikan pengakuan dan klaim kita itu berada di atas bimbingan ilmu. Ala basirah, makanya saya berbahagia. Alhamdulillah, ternyata di Bali kajian-kajian cukup banyak, dan menjadi tidak berlebihan tatkala kita mendengar adanya segenap ikhwah, segenap saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mengaji, artinya mengkaji jalan Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas ilmu, di atas yakin, di atas kebenaran. Makanya Pak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali kita berucap, setiap kali kita berbuat, setiap kali kita meyakini sesuatu, pastikan bahwa itu adalah kebenaran yang dapat kita buktikan dalam dalil. Seorang talibul ilmi mendengar kajian, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Namun prestasi itu di atas rata-rata manakala dia mencatat untuk dia hafal. Dia catat untuk dia hafal. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu kebenaran itu adalah dicatat, dihafal. Contoh sederhana. Kenapa saya berpuasa di bulan Ramadan? Jawaban yang praktis adalah wajib. Ya atau tidak? Kenapa seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan? Jawaban yang paling praktis adalah wajib. Di mana kewajiban itu kita dapatkan? Dalam ayat Ustaz, benar. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dihafal, alhamdulillah. Dalam surat apa, ayat berapa? Ini contoh. Ini adalah sebuah contoh.
Sekarang kalau kita coba terapkan pada materi kita ini. Kalau kita ditanya, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada berapa? 1. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dalam hadis dan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Al-An'am 153. Alhamdulillah, sekarang dihafal. Besok kira-kira masih nempel? Hafal kan? Hafal. Sehingga Pak, kalau kita ajarkan anak-anak kita, nah, jalan Allah itu hanya 1. Coba kamu lihat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Baca. Maka ketika kita berpesan, seakan-akan kita berwasiat kepada anak kita. Dan tatkala kita wasiatkan sesuatu yang merupakan tali Allah, hablullah, yaitu Al-Quran, maka akan kuat. Berbeda dengan wasiat-wasiat manusia sebagai seorang makhluk. Mungkin dilupakan, mungkin benar, mungkin keliru. Tapi kalau pesan itu adalah pesan yang dikuatkan di dalam wahyu Al-Quran, Al-Hadis, maka akan menjadi sesuatu yang kokoh. Ingatlah bahwa jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu 1. Ala basirah, di atas ilmulah aku meniti jalan tersebut. Juga bukan sekedar, mohon maaf, ikut-ikutan. Inilah yang paling mudah menyebabkan seseorang itu futur. Kenapa dia hanya semangat 1 bulan? Kenapa dia hanya semangat 1 tahun? Karena dia hanya, mohon maaf, mengekor. Tatkala ekor yang dipegangnya itu lepas pula arahnya. Tapi pastikan bahwa kita ini mengikuti sebuah kebenaran jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ala basirah, di atas ilmu. Ustadz, tapi saya sudah tua, tidak mudah bagi saya untuk menghafal banyak. Tidak masalah, tapi ada upaya untuk melakukannya. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu yang bim salabim, sekedar seperti mudahnya membalik telapak tangan. Dihafal. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas ilmu aku mengajak semua manusia menuju Allah, menuju satu jalan Allah yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka kalau kita ingin mendapatkan predikat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengajak manusia menuju jalan Allah yang lurus. Jumlahnya hanya 1, namun di atas ilmu kita mengajak mereka. Di atas ilmu, bukan sekedar isu, tapi betul-betul ilmu. Mohon maaf hadirin sekalian, kita hidup di zaman luar biasa. Dengan sentuhan jari tanpa kekuatan, sekedar tik, semuanya akan tampil di hadapan kita dan terkirim kemana kita suka. Sekian banyak artikel-artikel ilmiah kita terima, kemudian kita forward kembali kepada orang lain. Ilmu, kita sering melihat ayat, kita sering melihat hadis. Kita mendapatkan artikel, ayo begini, ayo begitu, nasihat ini, nasihat itu. Seringkali kemudian kita latah. Wah, ini bagus nih, saya kirim ke grup. Besok salah satu anggota grup bertanya kepada kita, Masya Allah ya, terima kasih kemarin artikelnya, luar biasa. Artikel yang mana? Bahkan dia lupa bahwa dirinya telah mengirim artikel ke. Kenapa? Menjadi seperti angin yang berlalu, berhembus begitu saja kemudian hilang. Tidak. Ambil, pegang teguh. Jika ini sebuah kebenaran,
ini kebenaran. Al-Quran dalilnya, hadis dalilnya, saya hafalkan. Berarti saya harus mengikuti kebenaran ini ala basirah, di atas ilmu. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku, mereka berada di atas jalan Allah yang satu dan lurus, mengajak manusia menuju jalan tersebut di atas ilmu. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan pula kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, i'tisamlah, konsistenlah, bihablillah, dengan tali Allah. Kalau kita melihat tafsirnya, maka kita akan melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in menjelaskan bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran. Tali Allah itu adalah agama Allah yang lurus. Tali Allah Subhanahu wa taala itu adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, dan secara otomatis kita akan berpegang teguh terhadap tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan maksud dari hablullah di sini adalah al-jamaah. Kaum muslimin itu memiliki karakteristik bersatu, tidak berpecah belah. Kaum muslimin itu cinta untuk bersatu. Bagaimana agar bisa menjadi satu? Ambil tali pemersatunya. Apa itu? Al-Quran. Kenapa kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan lebih luas, di luar wilayah tempat kita tinggal, kaum muslimin kok berpisah-pisah, berpecah belah? Mengapa? Karena mereka tidak konsisten berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Al-jamaah. Kita itu kaum muslimin bisa kuat manakala kita bersatu, dan kaum muslimin akan lemah manakala mereka bercerai-berai. Dan satu hal yang ingin diingatkan kepada kita semua. Kadang-kadang kita itu berhasil dicerai-beraikan oleh syaitan karena sebuah permasalahan kecil terkait perbedaan pendapat. Tatkala pendapat kita berbeda, berarti saya bukan dia, dia bukan saya, kita bermusuhan. Wassalamualaikum. Ya subhanallah. Padahal perbedaan itu tidak mungkin terhindarkan, pasti terjadi di tengah-tengah umat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya, dari sahabat mulia Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wejangan, nasihat yang sangat mendalam sehingga sebagian sahabat menangis dan merasa takut. Sebagian mereka berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Tolong titipkan wasiat untuk kami. Kami khawatir engkau akan segera dicabut nyawa oleh Allah, dan kami perlu memiliki sebuah wasiat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin di jalan ketakwaan kepada Allah. Kemudian Nabi menyatakan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa saja yang masih hidup setelah aku meninggal dunia nanti, maka dia pasti akan melihat banyak sekali perbedaan dan perselisihan.
Maka seakan Nabi SAW telah menggariskan adanya perbedaan ini. Tapi kemudian bukan tanpa solusi, ada solusinya. Apa solusinya Ustaz? Fa'alaikum bisunnati. Untuk menyikapi perselisihan dan perbedaan itu, berpegang teguhlah kalian di atas tuntunan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah jalan para al-khulafa ar-rasyidin setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang meniti jalan Allah yang lurus, dan itu hanya satu. Berdoalah kepada Allah sepenuh hati, memohon kepadanya agar kita berada di atas satu jalan yang lurus itu. Dan berdoalah pula kepada Allah agar kita terhindar dari jalan-jalan yang ditunggu dan diseru oleh syaitan, agar kita tergelincir masuk ke dalamnya. Setelah kita berada di atas jalan Allah, pastikan bahwa kita berada di atas ilmu dan pelita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan karena telah masuk waktu Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang bertanya melalui secara langsung, silakan. Silakan. Lapar jadi nanya langsung itu. Ya. Jangan-jangan pertanyaannya menu makan malam ya? Kalau ada tuh. Ya, mengenai tema tadi, Masya Allah ya, bagus sekali. Jalan yang lurus itu kan satu tadi yang. Ya. Nah, yang kita alami ini banyak banget gitu Ustaz, yang ngeklaim. Gue juga benar gitu, saya juga benar gitu ya. Nah, untuk biar saya ini awal biar jelas gitu ciri-cirinya gitu Ustaz. Baik. Ciri-ciri di atas kebenaran itu. Baik. Ya, syukran. Afwan, barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang sangat menarik. Hadirin sekalian, benar sekali sebagaimana disampaikan tadi bahwa tidak sedikit orang yang mengklaim bahwa dirinya berada di atas kebenaran jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi sebahagian orang perlu diketahui ciri-ciri khusus. Siapakah yang klaimnya itu benar? Siapakah yang klaimnya itu benar? Maka dalam hal ini, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku, aku mengajak orang lain menuju Allah di atas ilmu. Maka tatkala seseorang itu mengeluarkan statement klaim bahwa saya berada di atas kebenaran, maka apa yang menjadi tanggapan kita kepadanya? It's okay, buktikan bahwa yang Anda lakukan ini kebenaran. Manakala beliau bisa menunjukkan kebenaran tersebut dari Al-Quran, dari hadis, sesuai, selaras dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian perlu diketahui bahwa terkadang sebuah permasalahan itu memang mengalami khilaf. Ada silang pendapat di antara para ulama. Ya, perlu diketahui bahwa terjadinya perbedaan silang pendapat di antara para ulama itu memang ada. Jadi kalau seseorang mengklaim bahwa dirinya yang benar, dia tunjukkan buktinya dalam Al-Quran, Al-Hadis sesuai pemahaman para sahabat generasi salih umat ini.
kemudian lawan bicaranya menunjukkan yang lain, pendapat yang berlawanan, namun ia pun bisa menunjukkan dalil dari Al-Quran, dari hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini. Lantas mana yang benar? Maka ini adalah ranah atau zona yang disebut sebagai khilaf, silang pendapat. Perlu diketahui bahwa perbedaan pendapat atau silang pendapat secara umum terbagi menjadi dua. Silang pendapat yang ghair mu'tabar, tidak bisa dianggap silang pendapatnya. Kenapa? Karena yang satu benar, yang satu keliru. Jadi yang satu menggunakan dalil, tapi dalilnya mohon maaf ngawur. Maka kita tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Tetapi berbeda pada permasalahan khilaf ijtihadi al-fiqhi, perbedaan fikih yang ijtihadi. Seperti salah satu contoh sederhananya Pak, dalam masalah fikih, misalnya di dalam sholat, pada saat i'tidal, setelah seseorang itu bangkit dari ruku', maka kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ada yang mengembalikan posisi tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada seperti sebelumnya. Ada yang melepaskan tangannya. Dan subhanallah, kedua pendapat ulama tersebut bermuara dari satu hadis yang sama. Kemudian ia mengembalikannya, mengembalikan posisi tangan kepada kondisi terdekat sebelumnya, yaitu berada di atas dada, ataukah kondisi sebelumnya sebelum sholat. Ini adalah ranah ijtihad. Baik. Ranah ijtihad dan akan kembali kepada kebenaran yang dijelaskan oleh para ulama. Ustadz, lantas praktisnya sebagai saya sebagai orang awam itu bagaimana Ustadz? Praktisnya segala sesuatu pastikan dia bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dengan pemahaman as-salafus salih, generasi terdahulu yang berada di atas kesalihan, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dalam kebaikan dan kebenaran. Itu praktisnya. Kalau kemudian kita bingung, aduh ini ada masalah ijtihad Ustadz, khilaf Ustadz, saya tidak tahu Ustadz, kembalikan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz. Tanyakan kepada para ustadz. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada hambanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau dia tidak tahu, dia tanyakan kepada yang mengetahui. Karenanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama manakala kalian tidak mengetahui. Jadi praktisnya adalah kita kalau menganggap bahwa diri kita adalah seorang yang awam, masih belum luas ilmunya, terus bagaimana praktisnya Ustadz? Praktisnya adalah pastikan segala sesuatu bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman as-salafus salih, maka itu adalah sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan yang tertulis mungkin dari ibu-ibu ini. Ini curhat, tapi juga mungkin sebuah pertanyaan. Ustadz, ada suami yang diingatkan untuk menjalankan sunnah-sunnah seperti salat, adab makan, adab-adab tidur, puasa dan lain-lain.
Tapi setiap si istri mengingatkan, sang suami lebih sering tersinggung dan menjawab bahwa itu hanya sunnah. Dan dia selalu merasa tahu, tapi kenapa tidak dijalankan? Dan bila diingatkan tersinggung dan marah. Katanya cinta Allah, katanya cinta Rasul. Tapi soal merokok jawabnya kan tidak haram. Lalu bagaimana istri ini bersikap? Ini mau ditanyakan yang sunnah, apa yang rokok, apa yang halal? Komplit ya. Yang pertama yang terkait dengan sunnah. Masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia, termasuk anak-anak kita barangkali sampai sekarang ini diajarkan di sekolah-sekolah pada umumnya bahwa sunnah itu adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Ini adalah pengertian sunnah menurut para fuqaha, ahli fiqih atau para ahli usul fiqih. Ada arti sunnah yang lebih luas dari itu, bahwa sunnah berarti prinsip hidup, jalan hidup, agama yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Itu disebut sunnah. Apakah sunnah tersebut bersifat wajib ataukah anjuran? Semuanya dalam bingkai as-sunnah. Berarti as-sunnah di sini bisa diartikan agama atau syariat. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Tatkala Nabi SAW menegur 3 orang di antara para sahabatnya yang keliru, karena masing-masing dari mereka berazam, bertekad, saya sepanjang malam tidak akan tidur, maunya sholat terus. Begitu datang malam saya hanya lakukan sholat. Yang kedua bertekad, saya hanya akan puasa sepanjang tahun. Kalau puasa yang paling baik selain Ramadan itu adalah puasa Dawud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Saya tidak ada hari tidak puasa, selalu puasa sepanjang tahun. Wow, keren. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan menikah karena pernikahan membuat repot. Pernikahan itu memiliki beban yang tidak ringan. Maka Nabi SAW meluruskan. Beliau berkata kepada ketiganya, ama wallahi inni la atqakum li rabbikum wa akhsyakum lah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah dijadikan oleh Allah lebih bertakwa daripada kalian, lebih memiliki takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi di malam hari aku sholat dan juga tidur. Ada kalanya sholat, ada kalanya tidur. Sebagian malam untuk sholat, sebagian lagi untuk tidur. Tidak menyiksa diri dengan sholat, yang akibatnya justru kewajiban-kewajiban lain, kehabisan energi, tidak kuat. Ini tidak benar. Wa asum wa aftir. Dan ketahuilah bahwa aku terkadang berpuasa, terkadang pula tidak. Nabi SAW terkadang melakukan puasa nafilah yang bersifat anjuran, kadang-kadang juga tidak. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan para wanita. Kemudian Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Sunnahku di sini artinya adalah ajaranku, tuntunanku, jalan hidupku. Tidak hanya terbatas maknanya sunnah adalah kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak sebatas itu. Tapi Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, padahal beliau tadi menyebutkan tentang salat, siyam, menikah, maka sunnahku di sini arti tepatnya adalah siapa yang tidak suka terhadap tuntunanku, jalan hidupku, agama yang dituntun olehku, maka dia bukan bagian dariku.
Ini yang pertama yang terkait dengan sunnah. Dan nampaknya ini pun membutuhkan satu sesi khusus untuk dijelaskan. Apa sih sebetulnya definisi sunnah? Sehingga tidak dipahami keliru oleh sebahagian orang sunnah. Contoh sederhana, mohon maaf Pak. Saya juga berasal mungkin dari keluarga yang relatif masih awam. Rizal, kenapa kamu panjangkan jenggot? Ketika saya akan menjawab ini sunnah, maka mereka akan menjawab kalau sunnah bersihkan. Kan sunnah. Kenapa demikian? Karena mereka paham bahwa sunnah itu dikerjakan baik, tidak dikerjakan tidak berdosa. Oh, berarti mereka belum sepenuhnya paham makna tentang sunnah. Maka apa jawaban saya? Inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata lainnya, inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang sudah paham bahwa sunnah itu juga bermakna adalah ajaran tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama dari curhat sang ibu. Yang kedua, yang kaitannya dengan seorang suami. Suami yang mungkin sudah tahu kebenaran tapi ia tinggalkan. Dia tahu bahwa rokok misalnya sesuatu yang tidak baik. Dia masih memahami bahwa rokok itu hanya sebatas hukumnya makruh, tidak sampai kepada yang haram. Maka nasihat saya bagi sang istri, bersabar dan terus berdakwah. Ingatkan lagi, kasih tahu lagi, bersabar lagi. Saya mohon jangan sampai ada benci. Dan syaitan akan senang kalau sudah masuk kebencian. Sabar. Sabar, sampaikan lagi. Lebih santun lagi, lebih hikmah lagi, lebih sabar lagi, lebih baik lagi, sampaikan lagi. Begitu pula orang tua kepada anaknya. Demikian pula anak kepada kedua orang tuanya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dan seterusnya. Bersabar. Dakwah itu butuh kesabaran. Dakwah itu butuh kegigihan. Sekalipun mungkin hidayah Allah belum diberikan kepada orang yang kita kehendaki mendapatkan hidayah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan kasih sayang, ketulusan luar biasa, mengajak pamannya yang sangat beliau cintai seperti cinta seorang anak kepada ayahnya, Abu Talib. Sampai di atas kondisi sesaat lagi akan wafat, beliau dengan penuh cinta dan ketulusan hati berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Abu Talib, kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Terus ditarik lagi ke sisi positif oleh Nabi, ditarik lagi oleh kedua teman dekatnya ke sisi yang negatif. Sampai pada akhirnya tutuplah usia Abu Talib dalam kondisi belum mengikrarkan iman. Dakwah Nabi berhasil atau gagal? Apakah kita akan berkata bahwa dakwah Nabi gagal? Tidak gagal. Justru ketika beliau tidak putus asa, itulah keberhasilan seorang da'i. Karena kita sebagai seseorang yang mengajak kepada kebenaran, kita tidak bagi-bagi hidayah. Nih, hidayah itu bukan di tangan kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Dia ambil penyampaian itu, artinya dia mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dia belum ambil, sabar, sampaikan lagi. Karenanya ingatlah bahwa Nabi SAW saat berada di kota Taif, dari Makkah menuju kota sebelahnya, kota Taif, dengan harapan bahwa Nabi SAW akan mendapatkan sambutan dari para penduduk Taif, menerima dakwah mulia Islam ini. Tapi ternyata di kota Taif justru dilempari oleh anak-anak yang kurang waras dan anak-anak kecil dengan bebatuan, sampai berdarahlah tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya di belakangmu ada malaikat penjaga Jabal Al-Akhshabain, Gunung Al-Akhshabain, yang apabila engkau meminta kepadanya, gunung itu diangkat dan ditumpahkan kepada penduduk kota Taif, dia sudah akan siap melakukannya. Bayangkan, Nabi mengajak mereka untuk Islam, bukan sekedar mereka tolak, tapi mereka siksa dan sakiti Nabi sampai berdarah. Sudah ada kesempatan di hadapan mata, ada malaikat yang siap mengangkat gunung untuk ditumpahkan kepada penduduk kota Taif. Diambil kesempatan itu? Tidak. Lihat kebesaran jiwa Nabi SAW. Beliau berkata, la, tidak. As'alullah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan keturunan dari mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Didoakan kebaikan. Padahal ancaman siksa buat mereka di dunia ini sudah di depan mata. Tapi apakah Nabi berjiwa keras? Apakah Nabi berjiwa tidak sabar? Tidak. Beliau bersabar. Justru beliau mendoakan hidayah dan kebaikan bagi mereka. Oleh karenanya bersabarlah di dalam berdakwah. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Buat yang bisa menjawabnya bisa mengambil hadiah. Di dalam surat apakah Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Silakan. Yusuf ayat 108. Silakan. Silakan. Surat Yusuf ayat 108. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua. Tadi ayat yang selaras dengan perbuatan Nabi SAW menggaris satu garis lurus, kemudian ada garis di kanan dan di kiri, terdapat dalam surat Al-An'am 153. Pertanyaannya sederhana. Surat Al-An'am setelah surat apa, sebelum surat apa? Al-A'raf. Setelah surat Al-Maidah, sebelum surat. Silakan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Akhwat, gimana cara bertanyanya? Ada speakernya? Ada speakernya. Baik. Pertanyaan buat akhwat, buat ibu-ibu. Akan diturunkan mikrofon. Ibu-ibu nyatet nggak ini ya? Saya jadi teringat kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahumullah. Sudah dengar ceritanya ya? Belum? Imam Malik dulu usianya masih sangat kecil. Beliau tinggal di kota Mekah. Imam Malik sudah menjadi imam, mufti besar, ahli hadis, muhaddits di kota Madinah. Maka oleh sang ibu Imam Syafi'i itu dimotivasi, ayo nak belajar dari Imam Malik nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Sehingga beliau dibekali surat pengantar dari gubernur kota Mekah. Ya salam. Masih kecil, beliau sudah ukurannya seorang alim, diakui keilmuannya di kota Mekah, akan menimba ilmu ke kota Madinah dari Imam Malik dan dibekali surat pengantar dari gubernur kota Mekah. Sesampainya di Madinah, Imam Syafi'i mengajukan diri daftar jadi muridnya Imam Malik. Ditolak. Kamu masih kecil, sana. Imam Syafi'i tidak menyerah. Disampaikanlah, Imam, ini surat pengantar dari gubernur kota Mekah. Srek, sana. Bukan begini cara menuntut ilmu, kata Imam Malik. Yang terakhir,
Imam Malik, aku memiliki garis keturunan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qurashi. Mulailah Imam Malik mempertimbangkan. Oke. Masa trailer. Dicoba dulu, percobaan. Ternyata luar biasa, Imam Syafi'i berada di barisan terdepan. Padahal paling kecil, murid-murid yang lain sudah senior semua usianya, ilmunya dan seterusnya. Imam Syafi'i di sini. Imam Malik dalam majelisnya membacakan hadis. Hadis pertama, haddatsana qala haddatsana. Beliau menyampaikan hadis bukan sekedar hadis. Saya mendengar hadis dari guru saya. Guru saya mendengar hadis dari gurunya. Gurunya mendengar hadis dari gurunya. Terus diruntut sanad riwayatnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mencatat. Imam Malik mencatat, tapi di atas telapak tangan kiri dengan jari telunjuk tangan kanan. Bisa dibayangkan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Jadi beliau mencatat, tapi nggak pakai buku dan tulisan, hanya pakai jari. Oh, anak kecil. Semula dimaklumi. Terus begitu. Mungkin Imam Malik greget ini. Ini main-main anak-anak. Akhirnya disampaikan oleh Imam Malik. Ya ghulam, wahai bocah. Ngapain kamu? Ini bahasa saya. Tapi kurang lebih redaksinya seperti itu. Apa yang kau lakukan? Dari tadi kau utek. Apa yang kau lakukan di situ? Kemudian kata Imam Syafi'i, aku menulis. Apa yang kau tulis? Semua yang telah engkau bacakan hadis dari pertama yang sampai yang terakhir. Jika engkau izinkan wahai imam, maka aku akan membacakannya. Artinya beliau itu menulis di sini sampai ke sini. Dibacakan dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir, dan saat itu kalau tidak salah sampai 70 hadis. Tidak satu harokat pun keliru. Maka saya percaya insya Allah yang hadir di sini seperti Imam Syafi'i. Baik, dalam Al-Quran manusia diberi balasan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Bagaimana hubungan dengan membadalkan haji yang katanya boleh? Ada hadis yang sahih bahwa seorang sahabat pernah saat berihram, beliau berkata setelah berpakaian ihram, kemudian beliau membacakan labbaika an syubrumah. Beliau membadalkan haji untuk saudara sepupunya bernama Syubrumah. Nabi SAW mendengar hal tersebut dan beliau bertanya kepada yang bersangkutan, siapa Syubrumah? Sahabat tadi menjawab, ibnu ammi, sepupuku. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau sudah haji? Sahabat tadi menjawab, belum. Kemudian Nabi meluruskan, hujja an nafsik, thumma hujja an Syubrumah. Berhajilah dulu engkau untuk dirimu, baru setelah itu nanti berikutnya engkau berhaji untuk Syubrumah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah melakukan haji wajib atas dirinya, maka di haji yang kedua atau seterusnya dia boleh membadalkan haji atas nama orang lain. Maka kalau pertanyaannya adalah manusia itu diberi balasan dengan apa yang telah diusahakan, maka dalil ini merupakan dalil khusus bahwa dalam membadalkan haji diperbolehkan. Sebab Nabi SAW memperbolehkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Setelah dia nanti sudah berhaji atas dirinya sendiri, setelah itu di kemudian hari di tahun berikutnya dia boleh berhaji atas saudaranya. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang menganggap kajian kalau kita mengetahui ada majelis-majelis ilmu yang ternyata di dalamnya belum sepenuhnya disampaikan kebenaran sesuai Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman as-salafus salih, maka tugas kita adalah memberikan wawasan nasihat kepadanya. Memberikan wawasan nasihat kepadanya. Jadi bukan kemudian secara automatically sesat. Kita bukan dari mereka, mereka bukan dari kita. Please, mereka adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaudarakan kita dengan Islam dan iman. Maka saudara kita itu keliru. Maka tugas kita bukan langsung serta-merta untuk membencinya. Tapi apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa memberikan masukan kepada mereka, sampaikan. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, telah tegak hujjah kepada mereka. Lain cerita kalau kemudian mereka meniupkan genderang peperangan. Wah, perang. Ya, lain lagi ini sikapnya. Tapi kalau selama mereka tidak melakukan seperti itu, jangan tergesa-gesa kalau kemudian kita membenci mereka. Kita benar-benar putus hubungan dengan mereka. Berikan masukan, berikan nasihat. Bagaimana kalau teman saya kadang-kadang ikut kajian bersama mereka, kadang-kadang ikut kajian yang insya Allah lebih dekat kepada kebenaran. Kalau begitu tingkatkan intensitas dia ikut kajian yang benar-benar mengajarkan kebenaran. Terus bersabar. Karena kalau kita sudah masuk kepada ranah dakwah, ada fikih yang sangat luas di dalamnya. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada fikih yang luas di dalam masalah dakwah. Sehingga kita perlu, kalau kata orang Jawa itu, jembar hati. Apa jembar hati? Berlapang dada. Ya. Berlapang dada. Karena saudara kita itu kita kasihan. Kalau kita memang kasihan, maka apa bentuk empati kita kepadanya? Apa yang bisa kita upayakan? Ustaz, saya belum bisa apa-apa kecuali doa. Lakukan. Saya belum bisa menjelaskan kebenaran Ustaz, saya masih minim ilmu Ustaz. Ya sudah, tidak masalah. Tapi jangan benci mereka begitu saja. Doakan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah sayang kepada hamba dengan memberikan hidayah sunnah kepada hamba, berikan pula hidayah sunnah itu kepada saudara-saudara hamba. Karenanya salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran bagi kita adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas iman. Dan jangan Engkau jadikan pada kalbu kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Gak boleh kita serta-merta benci kepada saudara-saudara yang beriman. Mereka keliru mungkin, sebagaimana kita juga keliru mungkin. Kalau kita berposisi seperti mereka, maka kita berharap ada orang lain yang dengan tulus mengingatkan kita, menegur kita, memberikan masukan dan nasihat kepada kita, maka lakukan itu kepada mereka. Belum mampu kecuali doa. Tapi jangan sisipkan kebencian begitu saja. Wala taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, jangan jadikan pada kalbu kami ini ada kebencian lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Dengan seperti itu insya Allah persatuan kaum muslimin akan lebih mudah untuk terjaga. Wallahu a'lam. Saat iman sedang turun, beristighfar kepada Allah, membaca Al-Quran, duduk bersama orang-orang salih, membaca kisah-kisah generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hadir di majelis ilmu,
berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah-langkah yang hendaknya kita lakukan manakala iman kita turun. Dan ini karena mayoritas yang hadir adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadikanlah masing-masing di antara kita sebagai pasangan suami istri partner terbaik untuk mengingatkan pasangan hidup kita. Kalau sang suami sedang merasa futur, datanglah kepada istri, wahai istriku, sayangku, cintaku, kekasihku, nasihati aku sedang futur sekarang. Jangan hanya sekedar menjadi pengantin baru itu pada saat pernikahan saja sekarang. Alah, anak sudah banyak, cucu sudah banyak, sudahlah. Tidak ada kata mesra lagi. Subhanallah. Nah, banyak ngomong loh katanya. Begitu pula sebaliknya, tatkala istri itu sedang merasa imannya turun, maka suaminya lah yang paling bisa memahami kondisi istrinya, kemudian ia menyampaikan nasihat. Ajak tangan istri, ajak tangan suami untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, pertanyaan buat ibu-ibu. Riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menggaris satu garis, itulah jalan Allah. Kemudian di kanan dan di kiri ada garis-garis yang lain yang ditunggu oleh syaitan, dan syaitan akan mengajak manusia masuk ke dalamnya. Diriwayatkan oleh 3 para perawi hadis. Silahkan disebutkan minimal 2 di antaranya. Ibu-ibu, silahkan. Ibu-ibu, apakah mendengar pertanyaan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada jawaban yang lain? Ada ibu-ibu yang menjawab lain? At-Tirmidzi, Abu Daud, wa ghairuhuma. Ada jawaban yang lain? Silakan, ada jawaban yang lain? Tadi sudah gua menjawab, sudah terdengar bisa. Sudah terdengar dengan baik. Ada yang lain jawabannya? Karena jawaban pertama dan kedua belum tepat. Hadis yang tadi, hadis pokok, hadis utama tadi diriwayatkan oleh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud. Nasa'inya sudah benar. Tirmidzi dan Abu Dawudnya kurang tepat. Ada jawaban yang lain? Saya juga nggak yakin bapak-bapak tahu. Silakan. Ibnu Majah, An-Nasai, sama Tirmidzi. Nasa'inya benar, Ibnu Majah dan Tirmidzi-nya keliru. Ya, satu lagi. Ini tadi kan Imam Syafi'i semua ini. Silakan, ada lagi ibu-ibu? Tidak ada? Ini dia menjawab mewakili Imam Syafi'i dan Nasa'i. Baik. Nasa'inya benar. Ada 3 yang meriwayatkan, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Baik, silakan ibu-ibu yang tadi pertama menyebutkan Nasa'i, dipersilahkan. Silakan.
Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah dan saudara-saudari yang lain yang mungkin belum hadir di majelis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.